Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nabla Education. Oke, pada video kali ini kita akan membahas soal KSM-MTS tingkat nasional bagian fisika. Soal yang akan kita bahas pada video kali ini adalah soal tingkat nasional tahun 2017. Nah, di sini untuk soal teori ada 5 soal. Nah, ini ada petunjuknya, kemudian ada soal teori pertama, soal teori kedua, kemudian soal teori ketiga dan soal teori keempat, serta yang terakhir soal teori yang kelima. Nah, selain soal teori ini ada juga soal eksperimen. Nah, pada video kali ini kita hanya akan membahas soal teori saja, yaitu yang terdiri dari 5 soal ini. Oke, langsung saja kita saksikan video pembahasannya ya. Saksikan terus videonya sampai selesai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembahasannya dari soal yang pertama ya. Di sini soal teori yang pertama. Pengamatan tentang kinematika gerak. Nilai totalnya 12. Oke, kita baca dulu soalnya. Kinematika merupakan salah satu cabang dari mekanika yang mempelajari gerak tanpa memperhitungkan penyebab dari gerak tersebut. Pada soal ini akan diberikan data pengamatan kinematika gerak pada kendaraan bermotor yang bergerak pada lintasan lurus. Anggap bahwa gesekan udara diabaikan dan sistem bergerak dengan kecepatan rendah sehingga gerakan dari kendaraan bermotor tersebut bersifat non-relativistik. Tabel di bawah ini merupakan data hasil pengamatan kecepatan, yaitu V terhadap waktu tempuh T pada kendaraan bermotor yang bergerak pada suatu lintasan lurus. Oke, ini ada tabel hubungan tabel antara kecepatan dan waktu ya. Pada saat 0 kecepatannya masih 0, pada saat 1 sekon kecepatannya 4 sekon, dan seterusnya. Bisa teman-teman lihat di tabel ini. Untuk pertanyaan yang pertama, yang A, ya, dengan nilai 6 ini, buatlah sketsa grafik kecepatan, percepatan, dan jarak sebagai fungsi waktu. Nah, kita disuruh mencari grafik atau membuat sketsa grafik V terhadap T, A terhadap T, dan X terhadap T. Oke, untuk memudahkan membuat grafik ini ya, teman-teman bisa coba juga dengan cara ya seperti biasa, itu memasuk-masukkan ya. Nah, untuk grafiknya lebih bagus saya akan menggunakan bantuan Microsoft Excel di sini ya. Nah, ini sudah saya tulis data kecepatan dan waktu sesuai tabel tadi. Kita akan buat seperti apa grafiknya ya. Oke, kita akan insert di sini, kemudian ada chart. Nah, kemudian kita pilih yang sudah tampak garisnya ya, line. Nah, saya pilih yang ini. Oke, nah ini sudah kita dapatkan grafik antara kecepatan terhadap waktu di sini ya. Grafiknya akan diperoleh grafik seperti ini. Oke, kita tambahkan labelnya. Nah, di sini. Oke, ini grafiknya bisa langsung kita pakai ya, atau teman-teman bisa coba juga dengan menggambar ya satu persatu gitu. Pada saat T sama dengan 0, 0 sama dengan 1, itu 4, sama dengan 2, itu 8, dan seterusnya. Oke, saya akan pakai data ini saja. Oke, kita bawa ke tempat tadi. Oke, nah ini dia grafiknya, sudah kita dapatkan yang kecepatan terhadap waktu. Jadi sumbu X-nya ini adalah waktu dan sumbu Y-nya adalah kecepatan. Ini waktu dalam sekon. Yang ini kecepatan ya dalam meter per sekon. Oke, itu yang pertama sudah kita jawab. Kemudian kita lihat yang grafik percepatan. Nah, teman-teman di sini perhatikan grafiknya. Grafik ini kita bagi menjadi beberapa segmen ya. Misalkan segmen di sini segmen A, kemudian di sini B, kemudian di sini C, kemudian di sini D, kemudian yang terakhir di sini E. Nah, kalau melihat grafik ini, maka benda itu bergeraknya ada beberapa variasi gerakan. Ya, yang pertama teman-teman lihat ini kecepatannya bertambah secara konstan. Maka grafik AB ini geraknya adalah GLBB dipercepat. Ya, maka dia punya percepatan di sini. Kemudian grafik BC itu kecepatannya konstan, maka di sini geraknya dia GLB. Kemudian grafik CD, kecepatannya naik juga secara konstan, maka ini juga GLBB dipercepat. Ya, dipercepat. Kemudian yang DE, kecepatannya turun secara konstan, maka di sini
adalah GLBB diperlambat. Nah, jadi seperti itu kondisi gerakan dari sepeda motor tersebut. Nah, karena kita akan mencari grafik percepatan, berarti kita akan mencari nilai percepatan pada segmen benda yang dipercepat atau diperlambat ya. Berarti yang segmen BC di sini sudah pasti percepatannya 0 ya. Maka kita akan cari dulu percepatan pada segmen AB. Berapa nilai percepatannya? Ya, jadi pada segmen AB kita lihat delta V. Ya, percepatan kan delta V dibagi delta T gitu aja ya. Delta V-nya itu dari 0 menjadi 12 dalam waktu 3 sekon. Berarti 12 dibagi 3, yaitu 4 meter per sekon kuadrat. Kemudian percepatan pada segmen BC, A pada segmen BC itu otomatis 0, karena dia geraknya GLB. Kemudian percepatan pada segmen CD, kita cari dengan cara yang sama, delta V dibagi delta T ya. Delta V-nya berapa di sini? Dari 12 menjadi 30, berarti 18. Dibagi waktunya berapa ini? Dari 3 menjadi 9 ya, berarti 6. Nih waktunya kan di sini 3. Yang 12 itu maaf. Waktunya bukan 3 ya. Waktunya berarti yang ini nih. Yang 6 ya. 6 sampai 9, berarti waktunya 3. Oke. Waktunya 3 sekon di sini. Maka nilai percepatannya adalah 6 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang terakhir percepatan pada segmen DE. Nah, segmen DE itu diperlambat ya. Delta V dibagi delta T. Dari 30 menjadi 0 ya. Tapi dia diperlambat ya, dari 0 menjadi 30 kan. Jadi negatif 30 dibagi dengan waktu yang diperlukan dari detik ke 9 sampai detik ke 12, berarti 3 detik juga. Maka di sini negatif 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini nilai dari percepatan masing-masing segmen. Nah, sekarang kita diminta untuk menggambar grafik percepatannya. Oke, kita tinggal gambar aja. Kita buat tabelnya antara sumbu X dan sumbu Y ya, dengan sumbu X-nya itu percepatan dan sumbu X-nya itu waktu dan sumbu Y-nya itu percepatan. Oke ya, kita buat seperti ini, yang di sini A, kemudian yang di sini T ya. Ini dalam sekon. Kemudian A-nya dalam meter per sekon kuadrat. Oke, berarti kita masukkan aja pada detik 0 sampai detik ke-3 ini. Dari detik ke-0 sampai detik ke-3 dia dipercepat dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Berarti di sini kita buat angka 4, 0 sampai detik ke-3. Nah, di sini 3. Oke. Kemudian dari detik ke-3 sampai detik ke-6. Dari B ke C ini, dia percepatannya 0. Berarti 3 sampai 6 percepatannya 0. Ini seperti ini, dia grafiknya di bawah di sini 0. Kemudian dari 6 sampai ke 9, dia punya percepatan 6 meter per sekon kuadrat. Jadi 6 itu di sini. Agak ke sini ya, 6. Nah, maka dari detik ke-6 sampai detik ke-9. Nah, di sini 9. Percepatannya adalah 6 meter per sekon kuadrat ya, sesuai angka yang kita dapatkan di sini. Kemudian yang terakhir, dari detik ke-9 sampai detik ke-12. Dari 9 sampai ke-12, dia diperlambat dengan perlambatan 10 meter per sekon kuadrat atau percepatannya negatif 10 meter per sekon kuadrat. Oke, ini 12 di sini, maka ini negatif 10. Maka grafiknya seperti ini. Nah, oke, kita sudah dapatkan nilai dari grafik dari percepatannya ya. Jadi kalau kita lihat di sini itu segmen AB, di sini segmen BC, kemudian yang di sini segmen CD, dan yang terakhir di sini segmen DE. Nah, sudah kita dapatkan grafik percepatannya. Selanjutnya kita akan mencari grafik jarak terhadap waktu. Ya, kita berdasarkan data ini kita akan gambar ya sketsa grafiknya, hubungan antara jarak terhadap waktu.
Oke, kita gambar di halaman selanjutnya saja di sini ya. Di sini grafik X atau jarak terhadap waktu. Nah, untuk mencari grafik ini ya, kita perlu data yang ada di sini nih. Nah, data yang ada di grafik di sini ya. Kita ambil datanya untuk membantu kita mencari grafik jarak terhadap waktu. Oke, kita pinjam dulu di sini. Ya. Nah. Oke, sekarang kita cari per segmen ya. Yang pertama segmen AB dulu nih. Untuk segmen AB di sini, maka jaraknya selama segmen AB, berarti kita akan dapat dengan cara mencari luas ini. Ingat ya, kalau punya grafik VT itu jarak adalah luas ya. Luas di bawah kurva. Kita akan mencari luas segitiga ini. Nah, berarti luasnya apa? Berarti setengah dikalikan dengan alasnya itu 3. Ya, dikalikan dengan tingginya berarti 12 kan. Berarti sama dengan 18 ya, 18 meter. Berarti pada segmen AB itu dari 0 ya menjadi 18 meter ya. Kita buat misalkan 18 meter di sini. Oke. Waktunya selama 3 detik. Oke, jadi ini 3 detik dia 18 meter. Oh, ini terlalu panjang ya. Nanti nggak cukup grafiknya. Oke. Nah, 3 detik sampai sini aja. Oke, kemudian segmen BC, SBC, nah itu geraknya GLB, kita cari juga luas ini. Luasnya ya, jadi sama dengan luas persegi panjang ya. Luas persegi panjang berarti panjangnya itu 3 kali tingginya 12, berarti 36 meter. Maka pada jarak segmen SBC dia menempuh jarak 36 meter ya, berarti 18 ditambah 36, maka dia akan sampai di jarak berapa ya? 18 tambah 36. 54. Oke, berarti dia di angka 54. Oke, kita buat supaya grafiknya cukup ya. Kita buat di sini aja nih, 54. Oke, berarti dia menempuh jarak 54. Ini waktunya 6 kan? Dari 3 ke 6. Kemudian segmen CD, SCD. SCD gerakannya ini, luasnya ini. Ya, kita akan mencari luas jajar genjang ini. Berarti setengah dikali sisi sejajarnya berapa? 12 ditambah 30. 12 ditambah 30. Kemudian dikali tingginya 3. Dikali 3. Oke. 12 tambah 30 dikali tingginya 3 ya. Dari 6 ke 9. Oke. Berarti 12 ditambah 30 itu 42. 42 dikali 3 itu 126 dibagi 2. Berarti 63. 63 meter. Nah, 63 meter ditambah 54. Maka dia akan dapat angka 117. Waduh, ini kurang tinggi ya. 117. Oke, kita tinggikan lagi grafiknya. Misalkan ini kita beri warna putih dulu biar. Oke. Nah, angkanya 117 ya. Misalkan di sini 117. Oke, dia dari detik ke 6 sampai detik ke 9. Nanti kita pikirkan bagaimana bentuk grafiknya. Nah, yang terakhir itu SDE. Yang gerakan dia diperlambat ya. Diperlambat dia akan menempuh jarak sama dengan luas segitiga ini. Berarti setengah dikali alasnya itu 3 dikali tingginya 30. Ya berarti 90 bagi 2, 45 meter ya. 45 meter. Nah, 117 ditambah 45 meter. Maka akan dapat 162. Oke, yang terakhir 162. Ya. Ini skalanya kurang begitu bagus ya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan gambarnya dengan skala yang lebih tepat. Oke, ini dari detik ke 9 sampai detik ke 12. Nah, oke, sekarang kita lihat grafiknya. Ya, grafiknya adalah pada segmen AB dia geraknya dipercepat. Jadi pada 0 sampai 3 ya, grafiknya dipercepat, berarti parabolik. Nah, seperti ini. Kemudian dari 3 sampai ke 6 itu GLB. Maka grafiknya
lurus, ya kan? Kemudian CD itu GLBB lagi, dipercepat, maka dia grafiknya parabolik lagi. Kemudian DE itu diperlambat, grafiknya parabolik tapi seperti ini, ya. Jadi pola grafiknya kita lihat seperti ini ya. Ini parabolik, ini linear, lurus, ini parabolik lagi, ini juga parabolik lagi. Nah, itu grafik antara jarak terhadap waktu, ya. Jadi pahami ya, kita bisa mencari luas kurva di bawah kurva VT untuk mencari jaraknya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Lengkapilah titik-titik pada tabel di bawah ini. Oke, kita ambil lagi data tadi biar memudahkan kita. Selang waktu ketika terjadi percepatan. Nah, ketika terjadi percepatan berarti ada dua selang waktu ya, yaitu pada 0 sampai 3 sekon, 0 sampai 3 sekon, dan pada 6 sampai 9 sekon. Nah, di sini ya, dipercepat ini. Selang waktu ketika terjadi perlambatan, berarti dari 9 sampai 12 sekon. Selang waktu ketika percepatannya 0, berarti GLB ini, 3 sampai 6 sekon. Kemudian, jarak yang ditempuh ketika kecepatannya maksimum. Ketika kecepatannya maksimum, berarti ada di titik D di sini. Dia kecepatannya paling tinggi. Berarti jaraknya berapa? Dia sudah menempuh jarak berapa? Kita lihat grafik tadi. Nah, di sini kan, maka jarak yang ditempuh sudah 117 meter ya. Kita tinggal baca grafiknya di sini. Maka jaraknya adalah 117 meter. Jarak yang ditempuh ketika kecepatannya minimum. Ketika kecepatannya minimum berarti di sini ya. Kalau di sini di titik A itu kan belum bergerak kan. Berarti yang diminta adalah ketika sudah sampai di titik E. Berapa tadi jaraknya? Ya ini 162 meter. Berarti ini 162 meter. Jarak totalnya berapa? Ya 162 meter. Ya, jarak totalnya ini nih. Dari 0 sampai 162. Oke ya. Tadi di sini dia menempuh jarak 18 meter. Kemudian di segmen ini jaraknya 36 meter. Kemudian segmen ini 63 meter. Dan yang terakhir 45 meter. Ya, oke. Itu dia soal yang nomor 1 ya. Tentang kinematika ya. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk teman-teman ya, untuk belajar KSM ini. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Oke, cukup panjang soalnya. Kita baca ya, soal teori kedua, koreksi waktu pada jam bandul. Total nilainya 12. Kita baca soalnya, jam bandul adalah salah satu contoh penerapan dari gerak osilasi yang memanfaatkan gerak bandul sederhana atau simple pendulum. Sistem jam bandul ini dapat dipandang sebagai sistem yang terdiri dari tali dengan panjang L dan massa M, beban bermassa M. Anggap bahwa percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Ketika benda disimpangkan dengan amplitudo sudut sebesar V0 yang sangat kecil, maka benda akan mengalami gerak harmonik sederhana. Oke, yang A. Tuliskan persamaan yang menyatakan periode osilasi pada gerak jam bandul tersebut. Hitung periode ketika panjang tali bandul 2,5 meter. Oke, yang A ya, teman-teman sudah sangat familiar dengan persamaannya. Persamaan periode pada bandul adalah T sama dengan 2pi akar L dibagi dengan G. Berarti sama dengan 2pi akar L-nya itu 2,5 meter panjangnya, kemudian gravitasinya 10. Berarti sama dengan 2pi akar 2,5 dibagi 10, 0,25. Berarti 2pi akar 0,25 adalah 0,5. Maka nilai periodenya adalah 2pi dikali 0,5. Maka T sama dengan pi ya. Pi sekon. Artinya untuk satu kali getaran, bandul itu butuh waktu sebanyak pi sekon. Itu yang A. Sekarang kita lihat pertanyaan berikutnya. Pada sistem jam bandul tersebut, gerak harmonik sederhana terjadi karena amplitude sudut dianggap sangat kecil. Namun demikian, ketika amplitudenya besar, maka periode getaran haruslah mengalami koreksi. Untuk amplitude sudut sebesar V0 yang cukup besar, maka periode getaran dapat dituliskan sebagai T sama dengan T0 dalam kurung 1 plus 1/2 kuadrat sin kuadrat V0 dan seterusnya ya. Ini didapat dari deret Maclaurin ya. Kemudian dengan T0 adalah periode osilasi ketika jam bandul mengalami gerak harmonik sederhana. Nah, di sini ada T0, itu yang ini nih, yang sudah kita hitung di sini, T0. Pada saat belum mengalami koreksi.
Sekarang pertanyaan yang B adalah, hitunglah persentase perubahan periode jika amplitude sudut pada jam bandul 30 derajat. Anggap bahwa dengan menggunakan amplitude sudut tersebut, maka hanya suku kedua pada persamaan 1 yang memberikan koreksi. Oke, suku kedua berarti ini. Ini suku pertama, angka 1, suku keduanya ini. Nah, kita akan mencari periode kalau sudutnya mengalami koreksi seperti ini. Karena amplitudenya besar. Ya, berarti kita hitung T itu sama dengan T0 dalam kurung 1 plus 1 per 2 kuadrat sin kuadrat V0. Nah, di sini kita sudah dapat nilai T0-nya itu pi. Ya, kenapa hanya sampai sini? Karena di soal itu koreksinya hanya sampai ke suku kedua. Berarti sampai sini aja nih, dipotong sampai sini. Berarti pi 1 plus 1 per 2 kuadrat itu 1/4 dikali sin kuadrat V0. V0-nya 30 derajat. Berarti sin kuadrat 30 berarti sin 30 setengah dikuadratkan. Maka setengah kuadrat atau 1/4. Berarti nilai T-nya itu sama dengan pi dikali 1 plus 1/4 dikali 1/4, 1/16. Atau nilai T-nya adalah, ini berarti 17 per 16 pi ya, sekon. Maka ini periode yang dikoreksinya. Yang diminta adalah persentase perubahannya. Berarti persentase perubahannya berarti delta T dibagi dengan T0 ya, dikali 100%. Oke, sama dengan 17 per 16 dikurangi T0. Ini kan delta T-nya, berarti kita hitung. Nih, di sini kita cari dulu nilai delta T-nya. Berarti 17 per 16 pi dikurang pi. Ya, maka sama dengan 1 per 16 pi. Maka presentasinya berarti 1 per 16 pi dibagi dengan T0-nya itu pi dikali 100%. Nah, berarti tinggal pi-nya kita coret, tinggal 1/16 dikali 100 atau 100 dibagi 16 ya. Kita akan dapatkan nilainya 6,25%. Nah, seperti ini. Jadi delta T-nya 1/16 pi gitu ya. Itu yang B. Sekarang yang C. Dengan memanfaatkan koreksi perubahan periode osilasi pada soal B, hitunglah kelebihan waktu yang dihasilkan jam bandul dalam 1 hari. Ya udah, kita sudah tahu nih perbedaan periodenya 1/16 pi ya. Berarti kelebihan waktunya tinggal kita kalikan dengan waktu 1 hari. Kelebihan waktunya sama dengan 1/16 dikali 1/16 pi, maaf ya, 1/16 pi dikali 1 hari ya. 1 hari itu berarti 24 jam. 24 dikali 3600 ya. Ini dalam sekon ya. Kita hitung dalam sekon. Maka kalau kita hitung ya, berarti pi-nya kita gunakan 3,14 ya, dikali dengan 24 dikali dengan 3600. Kemudian hasilnya kita bagi dengan 16. Jawabannya adalah 16.956 sekon. Atau kalau kita buat dalam jam, kita bagi lagi menjadi 3.600. 4,71 jam. Nah, ini adalah kelebihan waktu dari jam bandul yang punya sudut 30 derajat itu. Oke. Ya, itu soal yang teori nomor 2 ya. Cukup mudah ya, kita tinggal memasukkan aja data-data yang sudah ada di soal. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Soal teori 3, gaya listrik pada sistem partikel bermuatan. Ini total nilainya ada 12. Salah satu fenomena penting yang teramati di alam adalah fenomena elektromagnetika. Salah satu yang mendasari terjadinya fenomena elektromagnetika adalah interaksi Coulomb, yaitu interaksi yang terjadi antar partikel bermuatan. Terjadinya interaksi ini dimediasi oleh suatu medan yang ditimbulkan oleh partikel bermuatan tersebut, yang selanjutnya dikenal dengan medan listrik. Jika di sekitar daerah bermedan listrik diberi partikel lain yang bermuatan, maka pada muatan tersebut akan
bekerja suatu gaya yang dikenal sebagai gaya listrik. Pertanyaan yang A, tinjau dua buah muatan positif Q1 dan Q2 yang terpisah sejauh D sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Oke, ada Q1, Q2. Q1-nya positif Q, Q2-nya positif 2Q. Hitunglah besar dan arah medan listrik yang dirasakan oleh muatan Q1 akibat sumber muatan Q2. Oke ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu arah medan listrik ya. Jadi medan listrik itu kalau muatannya positif, dia keluar dari muatan. Kalau muatannya negatif, dia menuju ke muatan. Oke ya, bisa penjelasan ini bisa teman-teman lihat di video saya tentang listrik statis ya, bisa dicari di playlist itu ada tentang listrik statis. Oke, sekarang kita jawab dulu yang A poin I1. Medan listrik yang dirasakan oleh muatan Q1 sumbernya Q2. Oke, Q2 kan di sini nih, Q2. Yang diminta medan listrik yang dialami oleh Q1. Q2 itu positif, berarti dia arahnya keluar. Maka pada Q1 dia mengarah ke sini, keluar. Ini adalah E2. Medan listrik yang dialami oleh Q1 akibat muatan Q2. Arahnya berarti ke kiri. Berapa besarnya? E2 itu besarnya berarti K ya, dikali Q-nya pakai Q2 dibagi dengan jaraknya R atau D kuadrat. Ya, R-nya di sini menggunakan D. Berarti sama dengan K-nya kita biarkan aja dalam K gitu ya. Q2-nya itu 2Q, berarti K kali 2Q dibagi dengan D kuadrat. Atau E2-nya nilainya adalah 2kQ per D kuadrat. Satuannya Newton per kolom. Oke, itu yang A1. Sekarang yang 2. Besar dan arah medan listrik yang dirasakan muatan Q2 akibat adanya sumber Q1. Maka dibalik sekarang. Q1 di sini, Q2-nya di sini. Nah, yang jadi sumber itu Q1 ya. Karena dia positif, maka dia juga dapat medan arahnya ke kanan juga. Oke. Lihat ya. Karena Q1 besarnya positif Q, sedangkan Q2 positif 2Q, maka medannya ini akan lebih kecil ya. Saya gambarkan diwakili oleh vektornya. Ini kita sebut E1. Ya, E1 itu adalah medan listrik yang ditimbulkan oleh Q1 yang bekerja di Q2. Besarnya sama, E1 sama dengan K dikali Q1, Q1-nya itu Q dibagi D kuadrat. Ya, Newton per kolom. Sekarang yang ketiga. Besar dan arah gaya listrik yang dirasakan oleh muatan Q1 akibat adanya sumber muatan Q2. Ya, ini berarti gaya listrik ya, besar dan arah gaya listrik. Berarti F. Ya, F kolom besarnya adalah K dikalikan Q1 dikalikan Q2 dibagi dengan D kuadrat. Berarti kita masukkan angkanya K dikalikan Q dikalikan 2Q dibagi dengan D kuadrat. Kita akan dapatkan nilainya 2kQ kuadrat dibagi D kuadrat Newton. Oke. Arahnya, nah arahnya yang dirasakan oleh muatan Q1. Berarti Q1-nya di sini. Ya, karena dia positif sama positif, arahnya tolak menolak. Nah, maka ke sana. Kemudian besar dan arah medan listrik yang dirasakan oleh Q2. Oh, ini mungkin maksudnya gaya ya, karena medannya sudah di sini. Ini mungkin maksud soalnya gaya listrik. Yang dirasakan oleh Q2 akibat adanya muatan sumber Q1. Berarti di sini di Q2 nih. Ini Q1. Nah, perhatikan arahnya juga tolak menolak ke sana berarti. Besarnya gimana? Besarnya sama karena gaya listrik yang bekerja pada Q1 maupun Q2 adalah 2kQ kuadrat per D kuadrat. Ini sama besarnya. F-nya juga bernilai 2kQ kuadrat dibagi dengan D kuadrat Newton ya. Ini pertanyaan yang poin keempat. Oke, itu untuk yang A. Sekarang kita lihat yang B. Jika muatan Q3 itu bernilai negatif Q, diletakkan di antara Q1 dan Q2 dengan posisi segaris dengan muatan Q1 dan Q2, hitung posisi muatan Q3 relatif terhadap Q1 maupun Q2 sedemikian rupa sehingga sistem bersifat seimbang. Oke, untuk mengerjakan soal B itu kita pindah halaman dulu. Nah, di sini ya. Sekarang
kita akan gambarkan tadi nilai Q1-nya di sini yang nilainya positif Q, kemudian nilai Q2 di sebelah kanan, nilainya positif 2Q, kemudian ada Q3 yang letaknya segaris dengan Q1, Q2, letaknya di antaranya. Ya, anggap aja kita nggak tahu nih di sini ya, Q3. Tapi dia negatif. Nah, kita diminta mencari posisi Q3 itu di mana, relatif Q1 ataupun Q2 jika sistemnya seimbang. Artinya, Q3 itu tidak bergerak atau dilihat negatif positif Q3 mengalami gaya ke kiri ya. Interaksi dengan F1 dengan Q1 dan mengalami gaya ke kanan. Interaksi dengan Q2 kita beri nama F2. Karena sistemnya seimbang berarti Q3-nya diam. Dengan kata lain, sigma F yang bekerja pada Q3 itu juga bernilai 0. Berarti kesimpulannya adalah F1-nya bernilai sama dengan F2 ya. Dia saling meniadakan gayanya kan? Maka sistemnya seimbang. Nah, kita tinggal hitung aja F1. F1 berarti K dikali Q1 itu Q, dikali Q3-nya itu negatif Q ya. Kita tulis Q karena negatif sudah kita buat sebagai arah di sini, dibagi dengan jaraknya adalah kita nggak tahu jaraknya, kita misalin aja nih, misalkan X gitu, maka jaraknya X kuadrat. Untuk yang F2 berarti K dikali Q2-nya itu 2Q, dikali Q3-nya negatif Q, dibagi jaraknya sisanya ini. Berarti D dikurang X ya, karena jarak Q2 dan Q1 adalah D. Berarti ini D dikurang X kuadrat. K-nya kita boleh coret, Q-nya dicoret. Nah, kita tinggal sisa 1 per X kuadrat sama dengan 2 dibagi D min X kuadrat ya. Kita akar, berarti 1 per X sama dengan akar 2 dibagi dengan D minus X ya. Kuadratnya hilang karena kita akar. Kita kali silang, berarti D minus X sama dengan akar 2X. Atau D sama dengan akar 2X ditambah X. Atau kita keluarkan X-nya. Akar 2 plus 1. Berarti X sama dengan D dibagi akar 2 plus 1. Nah, kita dapat. Maka posisi muatan Q3-nya harus diletakkan sejauh D per akar 2 plus 1 di sebelah kanan Q1 karena X-nya di sini. Nah, jadi seperti itu untuk jawaban yang pertanyaan B. Oke ya, ada pertanyaan nanti kalau teman-teman punya pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini soal teori yang keempat tentang kalor. Total nilainya 12. Oke, kita baca yang A. 2 buah batang dengan panjang mula-mula 100 cm. Kedua batang tersebut terbuat dari baja dan aluminium dengan koefisien muai panjang berturut-turut adalah 11 kali 10 pangkat min 6 dan 24 kali 10 pangkat min 6. Setelah kenaikan temperatur sebesar 40 derajat, hitung panjang batang baja dan aluminium tersebut. Oke, kita diminta mencari panjang akhir dari baja dan aluminium setelah dinaikkan suhunya sebesar 40 derajat. Oke ya, kita tinggal menggunakan persamaan ini kan L akhir sama dengan L0 dikali 1 plus alfa kali delta T ya. Oke, kita hitung dulu yang untuk baja. Untuk baja berarti L akhirnya L0-nya itu 100 cm, kita biarkan dalam senti ditambah 1 plus alfanya untuk baja adalah 11 kali 10 pangkat min 6 dikali delta T-nya 40. Oke, maka kita akan dapatkan nilainya 100 dikali 1 plus 0, ya kita kalikan nih 11 kali 46 dikali 40 itu 0,00044 ya. Atau kita dapat nilai L-nya 100 dikali 1,00044. Maka kita dapat nilainya adalah 100,044 cm. Nah, dapat tuh yang A ya. Kemudian yang untuk aluminium. Aluminium.
Berarti dengan cara yang sama, L-nya kita dapat panjangnya sama 100, ya, dikali 1 plus kita kalikan langsung nih. 24 kali 10 pangkat min 6 dikalikan dengan 40. Maka kita akan peroleh hasil 0,00096 atau L-nya 100 dikali 1,00096 ya, atau dapat hasil 100,096 cm. Nah, kita dapat yang A. Kemudian kita jawab yang B. Sebuah jendela kaca mempunyai tebal 8 mm dan luasnya 1 meter kuadrat. Jika temperatur udara di luar 40 dan di dalam 20, konduktivitas termal adalah 0,8. Berapakah jumlah energi panas yang melewati kaca selama 1 jam? Ya, kita gunakan persamaan laju konduksi. Q per T sama dengan K dikali A dikali delta T dibagi dengan L. Ya, Q-nya kita cari, ya, jumlah kalornya. Waktunya 1 jam berarti 3600 detik sama dengan K-nya 0,8 dikali luasnya 1 meter kuadrat. Perbedaan suhunya 30 dan 20 berarti 10 dibagi dengan panjangnya itu 8 mm berarti 0,008 meter. Ya, berarti Q-nya itu kita akan dapatkan 0,8 kali 10 berarti 8 dibagi 0,008 dikali 3600. Oke, kita akan hitung hasilnya. Ya, berarti 8 dibagi 0,08 itu 1000 dikali 3600 berarti 3.600 Joule ya, 3.600 Joule atau 3.006 atau 3,6 megajoule gitu ya. Megajoule. Nah, sama saja nanti. Oke, itu yang B. Sekarang yang C. C kita di sini saja ya. Hitunglah jumlah kalori yang dibutuhkan untuk mengubah 100 gram es yang bersuhu -5 menjadi 100 gram air yang bersuhu 25 pada tekanan 1 atmosfer. Oke, berarti kita bisa gunakan Q sama dengan, ya, S-nya naik dulu suhunya, berarti pakai MC delta T, ditambah S-nya melebur, dikali M dikali L, ditambah, ini MS, dikalikan naik suhunya, berarti MS dikali C air, dikali delta T ya. Jadi grafiknya seperti ini ya nanti ya. Dari sini S, kemudian sampai air di sini 25. S-nya di sini -5. Oke, berarti Q-nya sama dengan 100 dikalikan CS itu setengah, nih 0,5 dikalikan delta T-nya 5 ke 0, berarti 5. Maaf, negatif 5 ke 0 ya. Ditambah MS-nya 100 dikali LS-nya 80 ditambah MS-nya 100 dikali C air itu 1 dikali delta T-nya 25. Oke, jadi kita kalikan. Ini berarti 50 kali 5 250 ditambah 8000 ditambah 2500. Maka kita akan dapat hasilnya Q sama dengan 10.750 ya. Kalori. Karena kita menggunakan satuan non SI ya di sini. Jadi jawabannya adalah 10.750 kalori, yaitu kalori yang dibutuhkan untuk mengubah es bersuhu -5 sampai menjadi air bersuhu 25. Nah, itu soal yang nomor 4. Kita lanjutkan soal yang nomor 5. Tentang optik, ya, total nilainya 12. Oke, kita baca soal yang A. Suatu cermin cekung mempunyai jari-jari kelengkungan 24. Jika benda diletakkan 20 cm di depan cermin, hitung jarak bayangan yang dihasilkan. Bagaimana sifat bayangan yang dihasilkan? Oke, yang A ya. Karena dia cermin cekung, berarti dia positif. Jari-jari kelengkungannya 24, berarti R-nya 24. Berarti nilai fokusnya adalah separohnya kan, 12 cm. Maka untuk yang A, menghitung jarak bayangan, kita tinggal menggunakan persamaan 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Berarti
1/12 sama dengan 1/S-nya itu berarti 20, 1/20 ditambah 1/S aksennya kita cari. Berarti 1/12 dikurang 1/20 sama dengan 1/S aksen. Kita samakan penyebutnya itu 60, ya ini 5 dikurang 3 sama dengan 1/S aksen. Berarti dapat S aksennya nilainya 60 dibagi 2, 30 cm. Nah, kemudian bagaimana sifat bayangan? Nah, S aksennya kita ketemu positif nih. Berarti sifat bayangannya pasti nyata. Karena cuma ada satu cermin, pasti terbalik. Nah, kemudian apakah dia diperbesar atau diperkecil? Kita cari perbesarannya. M sama dengan S aksen dibagi S ya. Kita mutlak 30 dibagi 20. Berarti dapat M-nya sama dengan 1,5 kali. Berarti dia diperbesar. Oke, maka yang A sudah kita jawab semuanya, oke ya. Sekarang yang B. Melalui kaca spion kendaraan bermotor, seorang pengendara melihat bayangan kendaraan di belakangnya adalah 1/6 kali ukuran sebenarnya. Bila jarak pengemudi dengan kendaraan di belakangnya adalah 30 meter, hitung jari-jari kelengkungan dari lensa spion tersebut. Dari kaca spion tersebut. Nah, karena dia spion, ya spion itu pasti menggunakan cermin cembung. Cermin cembung itu berarti fokusnya negatif. Ingat, pada cermin cembung selalu menghasilkan bayangannya pasti maya, kemudian tegak, kemudian diperkecil. Ya. Berarti bayangan yang dilihat oleh pengendara itu adalah bayangan maya. Ya, kita tahu perbesarannya M-nya 1/6. Kemudian S-nya itu 30 meter. Nah, karena dia bayangan maya, maka nanti S aksennya negatif. Nah, kita cari S aksennya dengan menggunakan M ini ya. M itu sama dengan S aksen per S. Berarti 1/6 sama dengan S aksen dibagi 30. Berarti S aksennya sama dengan dicoret dapat 5 ya. S aksennya 5 cm. Tapi maya, maka dia negatif di sini. Nah, S aksennya kita dapatkan nilainya negatif 5. Sekarang yang kita cari adalah jari-jari kelengkungannya, atau kita bisa juga cari fokusnya dulu. Berarti kita cari fokusnya ya, di sini. 1/fokus negatif karena dia cermin cembung sama dengan 1/30 dikurangi ya karena ini negatif juga 1/5. Negatif 1/fokus sama dengan, samain penyebutnya 30. Berarti di sini 1 dikurang 6. Ya, 1 dikurang 6. Berarti negatif 5/30. Maka fokusnya ini negatifnya sama-sama negatif, kita coret. Berarti fokusnya dibalik aja. 30/5, 6 cm. Nah, kita dapat bahwa fokus cermin itu adalah 6 cm. Yang diminta jari-jari, berarti R-nya itu sama dengan 2 fokus. Berarti sama dengan 12 cm ya, negatif 12 cm. Nah, ini kita tulis angkanya ya, karena sudah kita masukkan nilai negatifnya di sini. Ya, sebenarnya nilai fokusnya itu ya negatif 6 gitu kan. Karena nilai minus dari S aksen sudah kita masukkan, kemudian nilai dari minus fokusnya sudah kita masukkan, maka kita dapatnya angkanya saja. Nah, jadi negatif 6 jawabannya, dan jari-jarinya adalah negatif 12 cm. Kemudian yang C, diketahui suatu indeks bias sinar tampak mulai panjang gelombang 510 nanometer di udara. Jika berkas sinar masuk ke medium yang indeks biasnya 1,5, maka hitung panjang gelombangnya. Oke, untuk nomor 5C ini kita bisa gunakan hukum Snellius ya, yang menyatakan hubungan antara indeks bias dan panjang gelombang ya. Berarti N1 dibagi N2 sama dengan lambda 2 dibagi lambda 1. Atau dibalik boleh. N2 per N1 sama dengan lambda 1 per lambda 2, itu boleh. N1-nya dia dari udara, maka N udara itu 1. Dibagi N2-nya itu
1,5 sama dengan indeks bias, panjang gelombang yang di indeks bias 1,5 yang di medium itu kita cari lambda 2 dibagi lambda 1-nya 510. Berarti lambda 2 itu sama dengan 510 ya, dibagi dengan 1,5. Maka kita akan dapatkan nilai lambda 2-nya adalah 510 dibagi 1,5. Nilainya adalah 340 ya. 340 satuannya ikut aja, nanometer. Nah, itu yang C. Oke ya, itu dia kelima soal sudah kita bahas. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman yang sedang belajar atau akan belajar untuk mengikuti KSM di tahun-tahun selanjutnya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Kalau kalian suka dengan videonya silahkan like. Kalau nggak suka boleh juga di dislike. Nah, jika kalian suka dengan video-video dari channel ini, silahkan subscribe channelnya supaya dapat notifikasi kalau ada video-video terbaru dari channel ini. Jika kalian punya pertanyaan, kritik maupun saran, silahkan tuliskan aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.